Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argit Muktiawan, guru IPA di SMP Tunas Unggul dan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan hari ini Rabu 14 Desember 2022 dengan materi listrik statis pada submateri hukum kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, dipersilakan teman-teman untuk mempersiapkan buku IPA dan juga laptopnya ya, disiapkan, dirapikan kembali tempat duduk teman-teman. Kita akan bersiap untuk pembelajaran IPA hari ini ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh siapa? Erli, boleh Erli, silakan maju ke depan nih. Everybody attention. Ready. Let's pray together. Ya. Zubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, thank you for your blessing for we can learn today. Bless our teacher, Mr. Argit, elevate his knowledge and degree, protect his family, and let us understand the knowledge that he conveyed. Amin. Al-Fatihah. Ya kan aku dulu ya karena stain itu surah mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Erli yang sudah memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya Bapak mau nanya nih, bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan teman-teman selalu mendapatkan kesehatan dari Allah dan bisa beraktivitas dengan maksimal untuk hari ini tentunya ya. Baik, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya kepada teman-teman yang Bapak sebutkan namanya boleh angkat tangannya dan bilang hadir ya. Oke, yang pertama Arya Zeta Panji Kurniawan. Asfia Zainanisa. Oke. Mardati Luhung. Hadir. Kemudian Fatan Gazi. Oke. Muhammad Torik Zuhdi. Ada? Mana? Oke, ada. Kemudian Mutiara Pandansari. Oke. Nadia Rasti Alia. Oke. Raden Roro Nasya Sabina Jati. Oke. Rafindra Aldebaran. Oke. Muhammad Ilham. Dan terakhir Muhammad Rafa Rayan. Oke, sip. Teman-teman sudah siap untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Siap insya Allah ya. Baik. Hari ini, nah kita akan belajar tentang apa? Ada bisa baca di depan? Hukum kolom ya, listrik statis gitu ya. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada teman-teman nih. Apa sih yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan sebelumnya? Satu cap bagi yang bisa. Oke, siapa dulu? Dafar, boleh. Dafar? Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang listrik statis, lebih tepatnya tentang muatan juga. Dalam atom ada 3 jenis atom, itu ada neutron, elektron, sama proton. Proton itu yang positif, elektron itu yang negatif. Oke, baik. Terima kasih untuk Dafar, boleh kasih aplaus untuk Dafar. Oke, kemarin kita belajar tentang muatan listrik katanya ya. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat kira-kira materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang apa sih, atau kegiatan pembelajarannya seperti apa sih di muatan listrik? Nadia, silakan Nadia. Ya. Jadi kemarin salah satunya adalah listrik statis yang udah dibilang sama Dafar juga. Mungkin aku akan jelasin listrik statis itu adalah listrik yang diam, beda dengan listrik dinamis. Contohnya adalah ketika penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, terus ada apa sih sobekan-sobekan kertas, nanti si kertasnya bakal nempel ke penggaris. Terus juga tadi melanjut yang tadi tentang proton, neutron, sama elektron. Kemudian juga kita bahas tentang atom. Jadi di tengah atom tuh proton sama neutron, yang mengelilinginya tuh
elektron. Oke. Boleh beri aplaus untuk Nadia. Oke, bagus sekali ya penjelasannya. Satu cap untuk Nadia. Oh ya, tadi Dafar belum kasih cap juga ya. Cap untuk Dafar juga. Baik, sudah di recall kembali nih materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang coba ada yang mau berpendapat nggak? Apa sih yang teman-teman ketahui tentang hukum Coulomb? Coba. Kalau nggak salah, hukum Coulomb tuh kayak sebuah hukum di listrik gitu yang hubungannya sama ada tarik menarik sama dorong mendorong. Itu tuh Tarik menarik sama mendorong kata lu ya. Iya, apa sih tarik menarik sama tolak menolak. Oh, tarik menarik dan tolak menolak. Oke. Baik, kita beri aplaus juga untuk Lulu ya. Oke, mana dulu? Nah, hukum Coulomb itu berarti ada kaitannya katanya dengan tarik menarik dan juga tolak menolak gitu ya. Bapak akan coba bagikan dulu permainan di sini. Nah, permainannya adalah cari kata. Sebentar ya. Oke. Nama permainannya adalah cari kata. Di sini sudah ada serangkaian huruf-huruf gitu ya. Silakan teman-teman cari kata yang berkaitan dengan listrik statis gitu ya. Oke, Bapak akan coba bagikan. Oke, silakan. Kelompok. Oh iya. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit. Siap, 1, 2, 3, go. Boleh mendekat, boleh saling mendekat. Satu cap bagi yang bisa. 2, 1. Oke, waktu habis. Oke. Kita cek ya, Katanya ada apa saja sih? Coba cari kata. Baik, teman-teman, tadi ada 2 kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu. Oh, sudah juga. Oke, kita cek ya. Kata yang pertama, ada kata apa? Elektron. Ya, oke, ada elektron. Kemudian ada apa lagi? Muatan. Oke, ada pet simulation. Ada apa lagi? Sama? Petir ya. Oke, good. Untuk 2 kelompok tercepat tadi, Bapak kasih 1 cap masing-masing ya. Sampai Pak. Barang. Enggak. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang teman-teman akan pelajari hari ini ya. Setelah berdiskusi kelompok dengan menggunakan aplikasi PET Interactive Simulation, jadi hari ini kita akan menggunakan aplikasi PET Interactive Simulation. Peserta didik atau teman-teman dapat menjelaskan minimal 2 faktor nih yang mempengaruhi besar gaya Coulomb dan muatan listrik dengan benar. Kemudian, setelah mengerjakan LKPD, teman-teman dapat menghitung besarnya gaya Coulomb 2 muatan listrik berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian, setelah berdiskusi kelompok dengan menggunakan aplikasi PET Interactive Simulation, teman-teman dapat menganalisis interaksi 2 benda bermuatan karena pengaruh jarak berdasarkan simulasi yang dilakukan. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi kelompok dengan menggunakan aplikasi PET Interactive Simulation, teman-teman dapat menyajikan hasil simulasi interaksi 2 muatan dengan penuh percaya diri. Jadi, teman-teman akan mempelajari terkait dengan hukum Coulomb gitu ya. Dimana ketika teman-teman sudah paham terkait dengan hukum Coulomb atau tentang kelistrikan, maka teman-teman akan ilmunya ini akan berguna nanti ketika teman-teman sudah dewasa kelak, insya Allah gitu ya. Bisa jadi ya teman-teman nanti ada yang bisa menciptakan penangkal petir gitu ya. Nah, karena teman-teman sudah tahu prinsipnya gitu ya, bahwa penangkal petir itu berarti menjauhkan petir atau menangkap petir. Kalau penangkap petir itu ya, jadi justru si petir itu kita tangkap, kita alirkan ke tempat yang seharusnya gitu ya. Jadi nggak kemana-mana si petirnya itu gitu ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, nanti teman-teman akan pretest terlebih dahulu. Di situ ada beberapa soal untuk mengetahui kemampuan awal teman-teman. Kedua, nanti teman-teman akan Bapak berikan LKPD dan juga permasalahan gitu ya. Ada permasalahan, silakan teman-teman membuat rumusan masalahnya gitu dalam kelompok. Kemudian nanti silakan teman-teman untuk membuat desain ya ketika menjawab LKPD gitu. Nanti Bapak akan berikan LKPD dan teman-teman silakan menjawab pertanyaannya, kemudian dibuat didesain semenarik mungkin di dalam Canva, menggunakan Canva gitu ya. Setelah itu nanti dipresentasikan gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak.
Tidak ya? Oke, baik. Mudah-mudahan selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, gitu ya. Baik, nah sekarang silakan teman-teman untuk mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Silakan dibuka laptopnya, masuk ke dalam LMS. Di situ ada pretest hukum kolom, ya. Silakan untuk teman-teman mengerjakan pretest hukum kolom terlebih dahulu. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest tersebut, ya. Silakan dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman submit untuk pretest hari ini ya. Oke, silakan disubmit. Teman-teman coba perhatikan ke depan. Ya, coba perhatikan ke depan. Di sini Bapak akan sajikan permasalahan ya terkait dengan daerah di Maluku Barat dan juga Palembang. Gitu ya. Boleh Bapak minta tolong satu orang, ada yang bisa membacakan orientasi masalah? Mau Erli? Siapa? Siapa mau? Oke. Maluku Barat adalah kawasan yang memiliki kandungan logam yang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah Palembang. Di kedua wilayah tersebut terdapat kumpulan awan hitam yang menandakan akan segera turun hujan lebat. Menurut BMKG, ketinggian awan hitam di kota Maluku Barat adalah 6.000 mdpl. Sedangkan ketinggian awan hitam di kota Palembang adalah 8.000 mdpl. Ternyata petir yang dihasilkan di wilayah Maluku Barat dan Palembang itu kekuatannya berbeda. Berdasarkan data di atas, buatlah rumusan masalah yang dapat muncul dari cerita tersebut. Oke, terima kasih untuk Rafa. Nah, ada permasalahan teman-teman. Coba Bapak bantu ya, teman-teman untuk bisa memvisualisasikan. Pertama, ada 2 daerah. Oke, nama daerahnya apa yang pertama? Maluku Barat. Yang kedua? Palembang. Oke, terus apa lagi yang disajikan di dalam cerita tersebut atau data tersebut apa? Ketinggian awannya ya. Oke, untuk di Maluku Barat misalnya ini ada awan ya. Ketinggiannya berapa kalau di Maluku Barat? 6.000 mdpl. Terus di Palembang berapa? Oke, artinya lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi ya. Oke, kalau Palembang 8.000 mdpl. Ada yang tahu MDPL itu singkatan dari apa? Wih, coba boleh Kaira terlebih dahulu. Meter di atas permukaan laut. Meter di atas permukaan laut. 1 cap untuk Kaira ya. Oke, good. Wah, jago nih. Oke. Baik. Nah, jadi untuk yang Maluku Barat 6.000 meter di atas permukaan laut, sedangkan Palembang 8.000 meter di atas permukaan laut. Apalagi data yang ada? Apa? Kandungan logam di daerah mana? Di Maluku Barat berapa? Bagaimana kandungan logamnya? Lebih tinggi. Oh, lebih tinggi di sini. Bapak kasih positif misalnya ya, lebih tinggi dibandingkan dengan yang Palembang misalnya 2. Oke, terus apa lagi? Ada lagi nggak kata kuncinya? Nah, ternyata petir yang dihasilkan di Maluku Barat dan Palembang itu berbeda. Coba teman-teman bisa nggak buat rumusan masalah terkait dengan permasalahan yang disajikan seperti ini? Jangan lupa ketika teman-teman membuat rumusan masalah harus diawali dengan kata tanya apa? Bagaimana ya, jangan lupa. Silakan. Oke, coba menurut Tori gimana? Bagaimana ketinggian awan mempengaruhi kekuatan petir? Wih, nice, bagus. Oke, Tiar sudah bisa? Oke, gimana menurut dia? Gak apa-apa salah juga. Namanya juga belajar. Kan. Nadia udah? Coba Nadia apa? Yang pertama, Mantap. Oke, dilihat dari kekuatan logamnya. Oke. Dan ketinggian juga. Oke. Baik. Ya,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Teman-teman, waktunya sudah habis. Bapak akan coba cek. Ada yang berani mengungkapkan pendapatnya nggak untuk rumusan masalah yang disajikan? Rumusan masalah. Coba. Ada yang berani? Wih, Kaila Mahardika. Oh, Bapak tadi lihatnya ke Kaila Mahardika. Nanti yang kedua ya. Apa? Nadia. Bagaimana hubungan dari kandungan logam dan ketinggian awan hitam dapat mempengaruhi kekuatan petir? Bagaimana Hubungan dari kandungan logam dan ketinggian awan hitam dapat mempengaruhi kekuatan petir. Oke, kita cek ya. Wih, nice banget nih rumusan masalahnya. Oke, itu untuk apa? Menurut Kaila Mahardika katanya ya. Coba ada lagi yang bisa berpendapat? Nggak apa-apa, salah juga. Oke, Dava. Menurut Dava gimana, Pak? Bagaimana bisa petir yang dihasilkan dari kedua wilayah tersebut berbeda gitu? Oke, bagaimana bisa? Oke, boleh. Bapak tulis dulu. Bagaimana bisa apa? Petir yang dihasilkan di kedua wilayah tersebut berbeda. Dihasilkan di kedua wilayah tersebut berbeda. Oke, baik. Betul ya. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Kaila dan juga Dafar terkait dengan rumusan masalah. Jadi, teman-teman bisa membuat bagaimana hubungan dari kandungan logam dan ketinggian awan hitam dapat mempengaruhi kekuatan petir. Nah, kalau Dafar, bagaimana bisa petir yang dihasilkan di kedua wilayah tersebut berbeda? Gitu ya. Satu cap untuk Dafar dan juga Kaila. Ya. Ayo, yang lain boleh lebih berani lagi untuk bisa berpendapat. Kaila juga ternyata walaupun pendiam, ini ya mau berpendapat. Good. Oke. Nah, setelah teman-teman membuat rumusan masalah, nah jangan lupa teman-teman coba buat hipotesisnya. Apa buku IPA teman-teman ya? Iya, hipotesis dari rumusan masalah ini, gitu ya. Oke, sambil menulis hipotesis. Nah, teman-teman boleh langsung menuangkan ke dalam LKPD ya. Bapak akan coba bagikan LKPD-nya di dalam kelompoknya ya. Bapak akan coba cek untuk kelompok 1, Cung. Oke, sudah lengkap? Oke. Kelompok 2, Cung. Oke, kelompok 2 ini. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, sampai Rafa. Kelompok 4. Oke, sudah ya. Duduk berdasarkan kelompoknya. Sekarang Bapak akan coba bagikan untuk LKPD-nya. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Oke. Boleh dalam kelompoknya ya. Dan juga ada bahan bacaan yang bisa teman-teman baca di situ ya. Untuk hasil pengamatannya, nah untuk hasil pengamatan ini, silakan teman-teman langsung tuangkan di Canva aja ya. Oke, silakan teman-teman berbagi tugas. Siapa yang mau membuat desain Canva, siapa yang mau mengerjakan nomor berapa gitu biar cepat ya. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Yuk. Bisa, Asbia? Bisa? Bisa. Bisa kerja sama-sama Tia. Yang buat desainnya siapa? Jeta. Jangan lupa tabelnya ya. Ini kalian boleh tentukan berapa pun, bebas. Oke, ini warna merah sama warna biru apa nih maksudnya? Oh gitu. Kalau misalnya ada muatan positif sama muatan negatif, artinya bagaimana si interaksinya? Dari menarik ya. Baik, everybody attention. Nah, teman-teman, di sini teman-teman dipersilakan untuk membuka PET Interactive Simulation ya. Linknya sudah ada di LKPD? Sudah ada.
Nah, setelah kalian membuka aplikasi tersebut, ada pertanyaan nomor 3 nih di LKPD ya. Apa yang dapat kalian amati? Coba, ada apa saja nih? Bapak sudah tampilkan biar teman-teman bisa melihat juga. Ada apa saja sih di sini? Ada apa? Ada 2 logam. Berarti ini sebagai apa nih? Nah, ini sebagai muatan. Ada Q1. Kalau warna biru berarti apa? Negatif. Kalau yang warna merah? Positif. Kemudian ketika Bapak coba dekatkan nih. Oke, apa yang terjadi pada orang yang ada di sini? Jadi apa? Oke, tarik menarik gitu ya. Antara 2 muatan ini. Kenapa sih bisa tarik menarik? Apa yang menyebabkannya? Yang satu negatif, yang satu positif gitu ya. Kemudian ada apa lagi nih selain muatan? Ada penggaris sebagai apa? Penggaris berarti? Good, sebagai jarak gitu ya. Kalau misalnya Bapak simpan di jaraknya, misalnya Bapak tarik nih, jaraknya kalau gini, Bapak simpan yang Q1-nya 4, Q2-nya 6, berarti jaraknya berapa? 2 apa? Sentimeter. Ketika 2 cm, apalagi yang bisa kita amati? Ada gaya kolomnya di sini ya, bisa dilihat di sini. Ya, atau pakai scientific notation ya. Boleh teman-teman pakai scientific notation. Bisa dilihat dari sini nih. Force untuk Q2 by Q1 berapa? 7,19 kali 10 pangkat 2 Newton. Nah, ini yang kita sebut sebagai gaya kolom ya, gaya interaksi antara kedua muatan gitu ya. Paham? Ya. Oke, silakan teman-teman untuk mengerjakan kembali ya. Terus ini Bisa Far? Baik, waktunya 10 menit lagi ya. Diusahakan untuk menyelesaikan desain Canva-nya. Jangan lupa di-download dulu di bahan bacaannya. Itu ada rumus hukum kolom. Jadi kamu bisa tahu di situ. Ada di bahan bacaan. Coba dicek dulu bahan bacaan. Baik, waktunya 5 menit lagi ya. Dipercepat. Everybody attention. Baik, teman-teman boleh rehat dulu dari pekerjaannya. Oke, teman-teman sudah menyelesaikan untuk pengerjaan LKPD-nya? Sudah dituangkan ke dalam Canva? Sudah ya. Baik, sekarang kita akan lakukan kunjungan presentasi namanya TSTS ya. Apa itu TSTS? Jadi nanti dalam setiap kelompok itu ada perwakilan yang akan mempresentasikan dan juga akan ada perwakilan yang berkunjung ke kelompok lain, gitu ya. Contoh misalnya di kelompok 1, Dafar sama Bintang presentasi, berarti Kirana sama Neta itu berkunjung ke kelompok lain, gitu ya. Kunjungannya kelompok 1 ke kelompok 2. Perhatikan ya. Kelompok 1 ke kelompok 2. Kelompok 2 ke 3, 3 ke 4, berarti 4 kemana? 4 ke 1 gitu ya. Oke. Apakah sudah ditentukan siapa yang akan presentasi dan siapa yang akan berkunjung? Coba Bapak mau cek dari kelompok 1, siapa yang akan presentasi? Angkat tangannya. Oke. Kelompok 2, siapa yang presentasi? Angkat tangannya. Oke, bertiga. Kelompok 3, siapa yang akan presentasi? Berdua. Dan kelompok 4, siapa yang akan presentasi? Bintang sama Dava. Oke, siap ya.
silakan teman-teman boleh yang berkunjung boleh bawa catatan. Kira-kira apa sih yang penting dari presentasi tersebut? Waktunya kurang lebih selama 3 sampai 5 menit. Nanti Bapak akan beri tanda ketika teman-teman harus berpindah. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Dan juga satu kata apresiasinya apa. Gitu ya, paham? Paham ya? Baik, teman-teman yang berkunjung boleh berkunjung ke kelompok sebelahnya ya. Kelompok 1 ke kelompok 2, 2, 3, 3, 4, 4 dan ke 1. Silakan dimulai dari sekarang. Yuk, go. Jadi kalau misalnya si jaraknya makin besar, gaya kolomnya juga makin besar, makin kecil. Makin kecil. Tapi kalau misalnya jaraknya kecil, gaya kolomnya jadi terbalik aja. Emang agak aneh deh. Baik teman-teman, 5, 4, 3, 2, 1 waktunya sudah habis. Silakan ucapan terima kasih dan kata apresiasinya. 1, 2, 3, silakan. Oke, silakan berganti. Silakan berganti ke kelompok berikutnya. Silakan berganti ke kelompok berikutnya. Jadi pokoknya pertanyaan dari 46 sama yang tabel di sini tuh sama angkanya, jadi kita cuma pindahin aja, jadi cuma nambahin si besar muatannya aja. Jadi kita pakainya 8 mikrokolom. Sama nggak sama Rafa? Sama kelompok Rafa? Aku beda. Kalau Rafa apa bedanya? Besar muatannya 4. 4. Oh ini 8 ya? Silakan untuk ucapkan terima kasih kepada yang presenter. Baik, teman-teman sudah melakukan kunjungan kepada kelompok lain? Sudah ya. Oke, dicatat hal-hal penting yang teman-teman dapatkan dari kelompok lain harusnya ya. Oke, Bapak mau nanya nih ke perwakilan kelompok 1. Coba tadi yang melakukan kunjungan, apa yang kalian dapatkan dari teman kelompok lainnya? Coba ada yang bisa? Oke, boleh, Zeta. Ya. Jadi dari 2 kelompok yang dikunjungin, jarak dan besar muatan mempengaruhi gaya kolom. Jarak dan besar muatan mempengaruhi Gaya kolom. Katanya jarak dan besar muatan mempengaruhi gaya kolom. Sepakat nggak sama teman-teman yang lain? Oke, sepakat ya. Semakin besar jarak kedua muatan tersebut, maka semakin jauh. Okay. Besar jarak. Oh ya, tenang. Semakin jauh atau semakin besar? Oke, jaraknya bagaimana? Maka semakin kecil gaya hukum kolom tersebut. Oke, semakin kecil. Ya, Gaya sedangkan semakin besar muatan gaya tersebut, muatan tersebut, maka semakin besar juga gaya yang dihasilkan. Rumus hukum kolom. Oke. Rumusnya tuh F sama dengan konstanta kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke. F sama dengan konstanta kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Konstantanya bakal terus 9 kali 10 pangkat 9. Konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Tadi itu jadi yang mempengaruhi gaya kolom itu jarak sama besar. Oke, yang mempengaruhi gaya kolom adalah jarak Dan besar muatan. Dan besar muatan. Terus
Kalau jenis muatan itu cuman mempengaruhi interaksinya aja. Jenis kalau jenis muatan itu hanya mempengaruhi interaksinya saja. Mempengaruhi gayanya enggak? Enggak. Tidak mempengaruhi gaya kolomnya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Alia. Baik, teman-teman, kita beri aplaus untuk masing-masing kelompok ya. Good. Nah, silakan teman-teman, ada soal post test ya, yang bisa teman-teman kerjakan di LMS. Yuk. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan disubmit untuk soal post testnya sebagai bentuk evaluasi untuk teman-teman apakah paham atau tidak terkait dengan materi pembelajaran hari ini, gitu ya. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang sudah ke kegiatan penutupan. Silakan teman-teman, ada yang bisa membuat kesimpulan nggak dari pembelajaran yang sudah kita lakukan ya? Satu cap bagi yang bisa. Wih, langsung. Oke, yang lain boleh berpendapat juga ya. Oke, Rafa boleh berpendapat, Erli, Baran, Torik, Nina dan lainnya juga boleh berpendapat. Bintang juga boleh ya. Oke, siap ya. Silakan, ada yang berani untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, bawakan dulu. Siap. 1, 2, 3. Kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan yang aku dapetin tuh ternyata rumus hukum kolom tuh F sama dengan konstanta kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Terus ternyata jarak itu sangat mempengaruhi besar gaya hukum kolom. Nah, karena semakin dekat jaraknya bakal semakin besar gaya kolomnya. Terus besar muatan itu mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik, karena semakin besar muatannya semakin kuat juga kekuatannya. Benar. Terus jenis muatan itu nggak mempengaruhi gaya hukum kolom, karena yang mempengaruhi gaya kolom tuh cuman besar sama jarak muatan. Oke. Sip, boleh beri tepuk tangan untuk Erli. Nice ya. Silakan teman-teman untuk merefleksikan hal apa yang teman-teman senangi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Siap. 1, 2, 3, cung. Wah, boleh daftar dulu. Hal yang saya senangi Ya. dalam pembelajaran hukum kolom tuh saya dapat mengetahui hukum-hukum baru gitu. Sebelumnya kan belajar hukum Newton, sekarang bisa belajar hukum kolom. Tentunya saya juga senang dapat mengerjakan dengan rumus-rumus baru, metode-metode baru mengerjakan hukum kolom gitu, Pak. Oke. Baik. Terima kasih untuk Dafar. Kita beri aplaus untuk Dafar ya. Kalau lu sendiri pastinya iya bener tadi kata Dafar, kita dapat ilmu baru gitu, buat pastinya bakal bermanfaat juga buat kedepannya. Tapi selain itu juga lu seneng karena bisa terutama kita tuh kerja kelompok kan tadi, jadi kita bisa interaksi lagi sama temen, kita juga bisa belajar bareng sama teman gitu. Jadi nggak cuma paham sendiri aja, tapi juga bareng sama teman. Kalau misal kita ada yang kurang, teman tuh kayak ini tuh masih gini, jadi kita tuh tahu ada yang kurang dari kita, jadi saling melengkapi satu sama lain sama teman kelompok. Gitu ya, satu sama iya. lainnya. Oke, good. Jadi makin seru. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Lulu ya. Oke. Pertanyaan terakhir, ada hal yang masih sulit nggak? Atau teman-teman kesulitan di bagian mananya? Ada nggak? Atau mudah-mudah saja menurut teman-teman? Ada yang sukarnya di mana? Erli, mau? Jadi kan ini tuh pas hukum kolom tuh ada R kuadrat, nah suka lupa dikuadratin. Oke, karena termasuk ke dalam rumus ada R kuadrat sebagai jarak ya, Iya. yang harus dikuadratkan, kadang susah untuk menyelesaikan perhitungannya. Iya. Oke, baik itu ya. Nah, sudah berakhir untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas semangatnya, terima kasih banyak teman-teman atas apresiasinya, antusiasnya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran IPA hari ini. Pekan depan jangan lupa ya, teman-teman akan belajar terkait dengan beda potensial listrik gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang potensial listrik ya. Delta V sama dengan W per Q. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.